Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi keempat untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Ushul Fit Tafsir dan juga tafsirat kitab Ushul Fit Tafsir. Nah, pada materi sebelumnya kita masih membahas tentang asbabun nuzul. Lebih tepatnya jenis-jenis asbabun nuzul, ya. Tentang hal-hal yang menjadi sebab turunnya ayat. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 11 ya. Nah, halaman 11, silahkan dibuka kitabnya. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faidah-faidah mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Manfaat mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jiddan. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat sangat penting. Liannaha tuaddi ila fawaida katsiratin minha. Karena hal ini akan membawa kepada banyak manfaat, banyak faidah. Minha diantaranya. Nah, ini tidak kita baca semua ya. Baik, kita sudah ringkas di tabel. Silakan dibuka halaman 3. Nah, yang ini ya. Halaman 3. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Ada 4 faidah. Yang pertama, bayanu anna al-Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Penjelasan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah Ta'ala. Yang mengetahui sebab turunnya sebuah ayat, kita bisa tahu ya, dan yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar turun dari Allah Ta'ala. Kita baca dulu semuanya, insyaallah penjelasannya menyusul ya. Faidah yang kedua, bayanu inayatillahi ta'ala. Penjelasan tentang inayah Allah, ya, adanya perhatian Allah Ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu. Adanya perhatian Allah Ta'ala terhadap Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fid difa'i anhu, dalam membela beliau. Nah, asalis yang ketiga, bayanu inayatillahi ta'ala bi ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati ghumumihim. Penjelasan tentang adanya perhatian Allah Ta'ala bi ibadihi, terhadap para hambanya, fi tafriji kurubatihim, dalam melapangkan kesusahan mereka, wa izalati ghumumihim, dan menghilangkan kesedihan atau duka mereka. Nah, kalau yang pertama tadi terhadap Rasul, ya, perhatian Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang berikutnya perhatian Allah terhadap para hambanya, ya, kaum mukminin secara umum. Faedah yang terakhir, fahmul ayati 'alal wajhi sahih. Memahami ayat dengan sisi yang benar.
Jadi dengan mengetahui sebab turunnya ayat, kita bisa memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar. Nah, kemudian penjelasannya bisa kita lihat di kitab. Nah, halaman 11 tadi ya. Yang ini. Ini faedah pertama tadi. Dengan mengetahui asbabun nuzul, bayanu annal Qur'an nazala minallahi ta'ala. Kita bisa yakin bahwa Al-Qur'an memang benar-benar turun dari Allah Ta'ala. Nah, ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ditanya tentang sesuatu, kemudian beliau diam ya, tidak menjawab karena tidak tahu jawabannya atau karena memang menunggu jawaban dari Allah Ta'ala ya. Hatta yang zila alaihi wahyu, sampai turunlah wahyu kepada beliau ya sebagai jawabannya. Atau terkadang ada peristiwa ya yang masih samar hakikatnya bagi beliau, lalu turunlah wahyu yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Nah, tentang pertanyaan ini ya, di surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir ruh, tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang roh tersebut kecuali sedikit. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan sebuah hadis ya dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang ayat ini ya, bahwa ada seseorang dari kalangan Yahudi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang roh itu, maka Nabi terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Nah, lalu turunlah wahyu ya ayat tadi sebagai jawaban. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, jadi sebab turunnya ayat ini karena ada pertanyaan tadi ya yang Rasulullah SAW terdiam ya tidak menjawabnya. Maka dengan ini faedah pertama ini kita bisa tahu yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar turun dari Allah Ta'ala ya, bukan bikinan atau karangan Rasulullah SAW. Nah, contoh yang kedua, wa mithalu tsani. Yang kedua maksudnya ini, terkadang ada peristiwa yang hakikatnya masih samar bagi Rasulullah SAW, lalu turunlah wahyu yang menjelaskan tentang hakikat peristiwa tersebut. Contohnya pada ayat ini, ayat ke-8 dari surat Al-Munafiqun. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Mereka mengatakan, mereka di sini maksudnya orang-orang munafik, la irraja'na ilal Madinah. Sungguh jika kita telah kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang yang lebih kuat benar-benar akan mengusir yang lebih lemah dari Madinah itu. Nah, kemudian Syekh rahimahullah membawakan hadis yang menjelaskan tentang ayat tadi. Hadis di Sahih Al-Bukhari bahwa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafikun ketika itu, mengatakan ucapan tadi ini, la irja'na ilal Madinah la yukhrijanal a'azzu minhal adzal. Jadi Abdullah bin Ubay mengatakan, sungguh
jika kita telah kembali ke Madinah, pasti yang lebih kuat akan mengusir yang lebih lemah dari Madinah itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang lebih kuat yaitu dia dan pengikutnya, ya, orang-orang munafik. Sedangkan yang lebih lemah adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ini ucapan yang batil, ya. Maka Zaid mengabarkan tentang hal itu kepada paman beliau, yaitu Sa'ad bin Ubadah, ya, paman Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberitahukan kejadian tadi kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil Zaid bin Arqam, ya, mengklarifikasi. Lalu Zaid mengabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang didengarnya, ya, ucapan Abdullah bin Ubay tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, ya, menanyakan kebenaran ucapan mereka. Tapi mereka bersumpah, ya, bahwa mereka tidak pernah mengatakannya. Ini, ya, kelicikan mereka, orang-orang munafik. Dan ini salah satu ciri khas mereka, menjadikan sumpah, ya, atas nama Allah untuk melindungi kemunafikan mereka atau kekufuran mereka. Nah, mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkannya. Maka Nabi SAW mempercayai mereka. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang membenarkan Zaid bin Arqam, ya, ayat tadi, ya, surat Al-Munafikun ayat ke-8. Yaquluna la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka jelaslah hakikat peristiwa tadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadi terkadang ayat turun karena ada sebuah peristiwa yang belum jelas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan faedah pertama ini, dengan mengetahui sebab turunnya sebuah ayat, kita bisa tahu bahwa Al-Quran memang benar-benar turun dari Allah Ta'ala. Ya, misal peristiwa tadi, ya, tentang orang-orang munafikin tadi. Rasulullah SAW pada awalnya tidak tahu hakikat perkara. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, ya, yang menyingkap hakikat kejadian tersebut atau peristiwa tersebut bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan karangan atau bikinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran benar-benar turun dari sisi Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, kaidah yang kedua, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Antara faedah mengetahui sebab turunnya ayat, kita bisa tahu penjelasan tentang perhatian Allah Ta'ala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu, dalam pembelaan kepada beliau atau untuk beliau. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat ke-32. Wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Nah, jadi ini ejekan, ya, atau keraguan yang dilemparkan, yang dilemparkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan Allah Ta'ala jawab, kadzalika, demikianlah, maksudnya demikianlah kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur, tidak sekaligus, linutsabbita bihi fuadaka, agar dengannya kami meneguhkan hatimu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan agar kami bisa membacakannya kepadamu dengan tertib. Nah, ketika ada
celaan, ya, ejekan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir, Allah Taala turunkan ayat untuk membela beliau. Contoh lain, ya, ayatul ifki, ya, ayatul ifki, ayat-ayat dari surat An-Nur yang turun ini membela atau membersihkan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan orang-orang munafik, ya. Jadi ini kisah yang masyhur, ya, hadisul ifki. Orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, ya. Karena ada sebagian sahabat yang ditermakan fitnah ini, ya, terkena fitnah ini. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang menyatakan bahwa tuduhan tersebut salah, ya. Dan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu suci, ya, tidaklah berzina. Nah, dan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersih dari hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi adanya perhatian Allah Ta'ala dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua dari faedah mengetahui sebab turunnya ayat. Faedah berikutnya, faedah yang ketiga, bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati gumumihim. Penjelasan tentang perhatian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya dalam melapangkan kesusahan mereka dan menghilangkan kesedihan mereka. Contohnya adalah ayat tayamum, ya. Itu di surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah, kemudian di sini dibawakan oleh Syekh rahimahullah hadis dari Sahih Bukhari tentang sebab turunnya ayat tadi, bahwa dalam sebuah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, pernah kalung milik Aisyah radhiyallahu anha hilang, ya, ketika itu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah, ya, berhenti sejenak untuk mencarinya. Begitu pula rombongan beliau, ya. Nah, menghentikan perjalanan untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika itu tidak ada air. Tidak ada air. Maka orang-orang pun mengadukan hal itu, ya, melaporkan hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tayamum, ya. Ini dilakukannya tayamum pertama kali ketika itu, ya. Mereka pun bertayamum. Maka berkatalah salah seorang sahabat, yaitu Usaid bin Khudair, wa hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Itu bukanlah keberkahan pertama kalian, wahai keluarga Abu Bakar, ya. Jadi turunnya ayat tayamum itu merupakan kemudahan bagi kaum muslimin, ya, keberkahan bagi mereka. Dan sebab dari keberkahan tadi adalah karena Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang karena kehilangan kalungnya. Dan Aisyah adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, maksudnya banyak, ya, keberkahan atau kemudahan yang Allah turunkan dengan sebab keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya sebelumnya, ya, tentang ayatul ifk, ayat-ayat yang menjelaskan tentang bersihnya rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan zina kaum munafikin, ya, yang dilemparkan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dengan turunnya ayat tadi menjadi jelaslah, ya, siapa orang-orang munafik dan siapa orang-orang yang jujur keimanannya. Nah, kembali ke ayat tayamum tadi, ya. Jadi ayat tayamum tadi di surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an
fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, ya, tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah dan tangan kalian dengannya. Nah, jadi dengan mengetahui sebab turunnya ayat ini, kita bisa tahu bahwa Allah Ta'ala perhatian ya terhadap para hambanya dengan melapangkan kesusahan mereka dan menghilangkan kesedihan mereka. Ya, tadi terkait dengan kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha yang akhirnya disebab turunnya ayat tayamum, ya, turunnya kemudahan bagi kaum muslimin yang tidak mendapati air, ya, ketika akan sholat atau melakukan ibadah lain yang di dalamnya ada syarat, ya, harus bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian faedah yang terakhir dari faedah mengetahui sebab turunnya ayat adalah fahmul ayati alal wajhi sahih. Kita bisa memahami ayat dengan benar. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Sesungguhnya As-Safa dan Al-Marwah, yang bikin Safa dan bikin Marwah atau sa'i, ya, antara keduanya termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah aw i'tamara atau melakukan umrah, fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Tidak ada dosa baginya untuk tawaf, maksudnya melakukan sa'i di antara keduanya. Ay yas'a bainahuma. Nah, itu melakukan sa'i di antara keduanya, antara Safa dan Marwah, ya. Nah, 7 kali bolak-balik. Nah, sebab turunnya ayat ini, ya, kita baca. Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dari Asim bin Sulaiman rahimahullah, ya, seorang tabi'in, ya. Beliau pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, bertanya kepada beliau tentang As-Safa dan Al-Marwah. Maka dijawab oleh Anas radhiyallahu an, dahulu kami menganggap keduanya termasuk perkara jahiliyah, ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Itu termasuk amalan-amalan ibadah di masa jahiliyah, ya, sebelum Islam. Tatkala Islam datang, kami pun menahan diri dari melakukan sa'i, ya, antara Safa dan Marwah. Nah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat tadi, Inna safa wal marwata min syairillah ila qalihi ayyatawafa bihima, ayat tadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah, maka barang siapa yang berhaji, ya, ke Baitullah atau melakukan umrah, tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i antara keduanya. Dan penjelasan Syekh rahimahullah di sini, dengan ini diketahuilah bahwa peniadaan dosa dalam ayat ini bukanlah maksudnya menjelaskan asal hukum sa'i, ya. Bukan berarti asal hukum sa'i itu haram karena apa? Termasuk amalan jahiliyah. Bukan, ya. Ini maksud peniadaan dosa di sini yaitu tidak adanya dosa bagi mereka atau para sahabat yang menahan diri dari melakukan sa'i, ya, setelah Islam datang. Nah, jadi asal hukum sa'i itu adalah masyru', disyariatkan. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala tadi, min syairillah, inna safa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Nah, kesimpulannya, secara zahir, kalau orang membaca ayat ini, dia akan menganggap bahwa hukum asal sa'i antara Safa dan Marwah itu
haram karena termasuk amalan jahiliyah. Dan di sini Allah Ta'ala firmankan, fala junaha alaih, tidak ada dosa baginya. Ya, ketika Islam datang tidak ada dosa bagi orang yang melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah ketika haji atau umrah. Tidak berdosa. Berarti hukum asalnya dosa atau amalan yang diharamkan. Nah, ini pemahaman yang salah ya. Nah, dengan mengetahui sebab turunnya ayat tadi dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa hukum asal sa'i antara Safa dan Marwah masyru' disyariatkan ya, termasuk syiar-syiar Allah. Dan peniadaan dosa di sini maksudnya peniadaan dosa bagi para sahabat yang ketika itu menahan diri ya, tidak melakukan sa'i karena menganggap sa'i itu termasuk amalan jahiliyah. Nah, baik. Jadi ini contoh faidah mengetahui sebab turunnya ayat sehingga kita bisa memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar. Nah, itu 4 faidah dari mengetahui asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat. Semoga bisa difahami dan kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.